lagi, perkenalkan nama saya Yoshifa Yeti dengan NIM 201041417115 dari kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan saya mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis atau ALB tentang bab 2, yaitu lingkungan pasar dan bukan pasar. Pertama-tama yaitu pengertian lingkungan pasar dan bukan pasar. Beberapa perusahaan dapat berhasil dalam melakukan lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Mereka juga berhasil dalam lingkungan sosial, politik, dan hukum tempat mereka beroperasi. Bab 2 ini menjelaskan tentang integrasi strategi pasar dan bukan pasar. Yang pertama, lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan penukaran properti untuk mencapai kinerja yang unggul. Perusahaan harus beroperasi secara efektif di lingkungan pasar mereka. Mereka harus efisien dalam memproduksi dan responsif terhadap permintaan konsumen. Mereka harus mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan, berinovasi melalui penelitian dan pengembangan, dan mengembangkan produk dan layanan baru. Manajemen yang efektif dilakukan di lingkungan pasar adalah kondisi yang diperlukan untuk kinerja yang tetap unggul, tapi itu tentulah tidak cukup. Kinerja perusahaan dan manajemen juga tergantung pada lingkungan bukan pasarnya. Dan hukum yang membentuk interaksi di luar tetapi berkaitan dengan pasar dan kontrak. Lingkungan bukan pasar mencakup interaksi antara perusahaan dan individu. Kelompok kepentingan, entitas pemerintah, dan pabrik yang ditengahi bukan oleh pasar tetapi oleh lembaga publik dan swasta. Institusi publik berbeda dari pasar karena karakteristik seperti aturan mayoritas, proses hukum, hak yang luas, aksi kolektif, dan akses publik oleh publik. Aktivitas dalam lingkungan bukan pasar dapat bersifat sukarela, misalnya bila perusahaan melakukan kerjasama dengan pejabat, pemerintah, atau kelompok pemerhati lingkungan. Perusahaan dapat secara sukarela bekerja sama dengan pemerintah atau pemerhati lingkungan. Manajemen yang efektif juga merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk memperoleh kinerja yang unggul di lingkungan bukan pasar. Lingkungan bukan pasar telah tumbuh dari waktu ke waktu dan ini memerlukan perhatian yang meningkat dari pihak manajemen perusahaan. Masalah bukan pasar sangat penting diperhatikan bila perusahaan mau tetap bisa eksis, dan masalah bukan pasar juga dapat menjadi agenda perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan keberlanjutan hidup perusahaan, beradaptasi dengan perubahan iklim global, keamanan, kesehatan, keselamatan, dan juga memperhatikan regulasi dan deregulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Perlindungan kekayaan intelektual, hak asasi manusia, kebijakan perdagangan internasional, anti monopoli, tekanan sosial dari organisasi non-pemerintah atau LSM, dan aktivitas sosial, liputan media berita, media sosial. Yang kedua yaitu peran manajemen. Perusahaan biasanya menangani masalah non-pasar secara proporsional. Bila terdapat dampak potensial mereka pada kinerja, manajer berada dalam posisi terbaik untuk menilai dampak-dampak tersebut dan merumuskan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Manajer juga berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi bukan pasar. Mereka dapat membahas masalah publik, berkomunikasi dengan media,
saksi dalam proses pengaturan dan kongres, melobi pemerintah, berpartisipasi dalam koalisi dan asosiasi, bertemu dengan aktivis, bernegosiasi dengan kelompok-kelompok kepentingan, bermitra dengan LSM, dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan. Manajemen sukses membutuhkan kerangka kerja untuk menganalisis isu-isu non-pasar, prinsip-prinsip yang digunakan dan strategi untuk mengatasinya. Kerangka kerja, prinsip, dan strategi ini memungkinkan manajer untuk mengatasi masalah secara sistematis dan memandu perusahaan dengan sukses dan bertanggung jawab di lingkungan bukan pasar mereka. Dalam merumuskan strategi bukan pasar, manajer dapat memanfaatkan keahlian pengacara, spesialis komunikasi, dan spesialis hubungan masyarakat. Manajer bagaimanapun pada akhirnya harus mengevaluasi kualitas saran yang mereka terima dan menggabungkannya dengan pengetahuan mereka sendiri yang berkaitan dengan pasar dan lingkungan bukan pasar. Sebagian besar perusahaan telah menemukan bahwa manajer harus terlibat dalam semua tahap agar mereka dapat mengatasi masalah bukan pasar tersebut. Yang ketiga yaitu lingkungan pasar dan bukan pasar. Aktivitas perusahaan dilakukan pasarnya dapat menghasilkan masalah dan perubahan non-pasar di lingkungan pasarnya dapat menghasilkan masalah di lingkungan pasarnya. Perubahan itu dapat mengambil bentuk tindakan pemerintah seperti undang-undang, pengaturan, gugatan anti tindakan pemerintah dan anti monopoli, dan kebijakan perdagangan internasional. Demikian pula tindakan kelompok kepentingan dan aktivis dapat memaksa perusahaan untuk mengubah praktik pasarnya. Sebagai contoh, pasar masalah bukan pasar. Pada tahun 1990-an, harga bensin asli yang lebih rendah dan permintaan konsumen yang berubah mengakibatkan kendaraan sport dan truk ringan menangkap separuh pasar kendaraan ringan di Amerika Serikat. Ini mengurangi penghematan bahan bakar rata-rata, dan dengan adanya perusahaan perubahan iklim dan keamanan global ini menghasilkan tekanan baru untuk meningkatkan standar penghematan bahan bakar. Masalah tindakan bukan pasar juga membentuk lingkungan pasar. Standar penghematan bahan bakar yang lebih tinggi memengaruhi hampir semua aspek desain dan manufaktur mobil serta keunggulan kompetitif produsen mobil. Lingkungan pasar juga dibentuk oleh aksi-aksi yang menarik dan kelompok-kelompok aktivis dan dukungan publik untuk tujuan mereka. Tumpahan minyak Exxon meningkatkan tekanan lingkungan pada perusahaan melalui tanggung jawab atas kerusakan peraturan yang lebih ketat dan tekanan publik langsung. Yang keempat yaitu analisis lingkungan bukan pasar. Lingkungan bukan pasar dikarakteristikan oleh isu, persoalan pokok, dan kepentingan institusi, dan informasi. Isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Dengan menggunakan industri bioteknologi pertanian sebagai contoh, isu-isu bukan pasar utama adalah perumusan kebijakan peraturan untuk makanan rekayasa hayati dan reaksi publik terhadap makanan tersebut. Kepentingan mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan. Masalah kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi pertanian, kelompok kepentingan dan aktivis yang peduli tentang masalah bioteknologi dan masyarakat. Institusi didefinisikan oleh Douglas North pada tahun 90-an sebagai aturan main dalam masyarakat yang berbentuk interaksi manusia. Institusi pemerintah termasuk entity
entitas seperti badan legislatif yang memberikan informasi kepada masyarakat serta sindikasi publik yang terdiri dari harapan masyarakat dan norma perilaku yang muncul dari etika dan budaya. Informasi yang berkaitan dengan apa yang diketahui atau dipercayai oleh para pejabat dan pejabat lembaga tentang masalah dan kekuatan yang mempengaruhi perkembangan mereka. Informasi berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk individu dan teknologi itu sendiri. Penerimaan publik atas tanaman dan hewan yang direkayasa secara biologis dipengaruhi oleh pengetahuan ilmiah dan keprihatinan tentang hal yang tidak diketahui dan dapat berbeda di berbagai negara dan budaya. Informasi disediakan oleh perusahaan, aktivis, lembaga pemerintahan, dan media. Tugas manajemen adalah merumuskan dan menerapkan strategi yang secara efektif agar dapat mengatasi masalah bukan pasar dan mengakui bahwa kepentingan lain juga memilih dan menerapkan strategi yang mereka buat. Strategi-strategi ini saling bersaing dalam konteks institusi dan oleh karena itu informasi memainkan peran yang sangat penting. Setiap perusahaan dan industri memiliki serangkaian masalah yang harus diatasi, dan masalah ini merupakan agenda isu bukan pasar yang dihadapi oleh perusahaan dan industri tersebut. Setiap masalah yang timbul ditangani oleh pihak-pihak kepentingan yang terlibat di arena kelembagaan berdasarkan pada informasi yang tersedia. Banyak masalah dalam agenda bukan pasar. Perusahaan memerlukan strategi khusus dalam menangani masalah tersebut, dan hal ini juga memerlukan analisis dari pihak-pihak yang berkepentingan. Lembaga dan informasi terkait hasil dari analisis oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan lembaga serta informasi yang diperoleh dari memberikan dasar dalam merumuskan strategi dibahas dalam bab 3. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan ringkasan saya tentang strategi integrasi, yaitu bab 3. Strategi dalam lingkungan bukan pasar. Pentingnya strategi bukan pasar. Pentingnya strategi non pasar terkait dengan kontrol peluang perusahaan seperti yang diindustrikan. Peluang dapat dikontrol oleh pemerintah di satu ekstrim dan pasar di ekstrim lainnya. Strategi bukan pasar lebih penting jika lebih banyak peluang dikendalikan oleh pemerintah dan kurang penting, tetapi seringkali masih penting ketika peluang dikendalikan oleh pasar. Di beberapa industri seperti konsumen elektronik dan perangkat lunak komputer, pemerintah hanya menjalankan sedikit kendali atas perusahaan dan dapat aktivitas mereka. Sebaliknya, pemerintah menjalankan kendali yang cukup besar atas obat-obatan dan layanan telekomunikasi lokal. Industri otomotif ada di antara keduanya. Salah satu peran penting dari strategi bukan pasar adalah untuk membuka peluang yang dikendalikan oleh pemerintah, seperti yang digambarkan oleh strategi perusahaan untuk melakukan deregulasi industri telekomunikasi. Peran penting lainnya dari strategi bukan pasar adalah untuk menghindari kendali peluang oleh pemerintah, seperti dalam kasus pengaturan mandiri oleh perusahaan tentang perlindungan privasi internet. Di banyak negara, pemerintah telah mengendalikan layanan telekomunikasi melalui kepemilikan pemasok monopoli. Dalam meningkatkan kinerja, banyak dari negara ini berpartisipasi memprivatisasi perusahaan telekomunikasi mereka dan mengganti kepemilikan dengan regulasi dan persaingan di Amerika Serikat. Regulasi telekomunikasi telah secara progresif digantikan oleh persaingan pasar dengan layanan jarak jauh dan seluler yang paling banyak dikendalikan oleh pasar dan layanan lokal paling sedikit. Internet berada di kanan dalam tetapi masalah bukan pasar seperti privasi, perpajakan, perdagangan elektronik, dan perlindungan kekayaan intelektual telah membuat strategi bukan pasar menjadi semakin penting.
Sistem strategi bukan pasar. Bagi para manajer, tantangan untuk memahami kekuatan bukan pasar pemerintah, kelompok kepentingan aktivis, dan publik seringkali lebih sulit daripada memahami lingkungan pasar. Penulis mengembangkan sistem strategi, prinsip, kinerja, kerangka kerja, dan rencana aksi untuk menangani masalah, lembaga, kepentingan, dan informasi yang menjadi ciri lingkungan bukan pasar. Dia menggunakan konsep rantai sewa yang dinalogikan dengan rantai nilai untuk menunjukkan bagaimana perusahaan dapat berpartisipasi dalam proses penetapan kebijakan dan menghasilkan pengaruh untuk keuntungan mereka sendiri. Mengapa strategi persaingan dirumuskan dengan baik mengalami kehambatan atau akhirnya terhenti oleh kelambanan pemerintah? Mengapa strategi menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan yang tidak sesuai dengan nilai inti perusahaan? Mengapa strategi terkadang dikritik oleh publik dan terancam oleh tindakan pemerintah? Yang ketiga, lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan bukan pasar berbeda dari lingkungan pasar dalam beberapa hal. Pasar adalah sebuah institusi di mana pertukaran ekonomi diatur dalam sistem hak milik yang diatur oleh aturan suara bulat. Lingkungan non-pasar termasuk lembaga publik yang dicirikan oleh aturan mayoritas, proses hukum, pemberian hak yang luas, tindakan kolektif, dan publisitas yang ditindakan biasanya dilihat oleh publik. Di pasar, mereka diberikan hak untuk adalah para peserta dalam pertukaran ekonomi. Sebaliknya, mereka yang mendapat hak suara di lingkungan bukan pasar pada umumnya tidak hanya mencakup pelaku pasar tetapi juga pejabat pemerintah, kelompokan aktivis, media, dan publik. Pihak-pihak ini menetapkan agenda bukan pasar perusahaan. Tindakan di pasar bersifat sukarela dan menghasilkan keuntungan pribadi. Sebaliknya, tindakan di lingkungan bukan pasar biasanya memberikan manfaat publik yang mempengaruhi kelompok di pihak yang lebih luas. Misalnya, undang-undang Kongres mempengaruhi tidak hanya mereka yang melobi tetapi semua yang terkait dengan undang-undang tersebut. Pasar yang menilai kinerja perusahaan menggunakan dimensi yang lebih luas yang mencakup prinsip-prinsip etika dan konsep tanggung jawab. Perbedaan ini menyiratkan bahwa teori dan kerangka kerja konseptual untuk menilai lingkungan pasar dan menganalisis serta merumuskan strategi harus dilengkapi dengan pendekatan yang secara eksplisit mempertimbangkan perbedaan ini. Lingkungan pasar dicirikan oleh jumlah pesaing industri, kemudian masuk dan keluar struktur biaya, sifat dan laju kemajuan teknologi, sifat permintaan dan dimensi persaingan, dan aturan persaingan pasar, termasuk undang-undang anti monopoli dan regulasi. Analisis pasar berfokus pada struktur dan kinerja industri, kemanapun dan kompetisi khusus dalam segmen pasar. Fondasi untuk bersaing disediakan oleh disiplin ilmu ekonomi yang diterapkan dalam analisis kompetitif. Langkah dari strategi melibatkan misalnya menilai kemampuan perusahaan untuk menghadapi 5 kekuatan Porter dan perumusan strategi berfokus pada pemilihan strategi kompetitif umum dan langkah dari analisis strategi melibatkan misalnya menilai kemampuan perusahaan untuk menghadapi 5 kekuatan Porter dan perumusan strategi berfokus pada pemilihan strategi kompetitif umum dan memiliki tindakan tertentu. Yang keempat itu analisis bukan pasar dan perumusan strategi. Strategi bukan pasar dihasilkan oleh proses manajemen yang menggabungkan pengetahuan tentang pasar dan lingkungan bukan pasar, informasi tentang isu-isu spesifik dalam kerangka kerja konseptual yang memandu perumusan dan implementasi strategi. Sekarang saya membahas proses untuk menangani masalah bukan pasar menggunakan contoh Levi Strauss dan Co. Dan sebagai tanggapan atas perubahan dalam strategi pasarnya menghadapi ketidakkonsistenan antara prinsip-prinsip etika
etikat fundamental dan hubungannya dengan pemasok asing. Yang kelima yaitu Levi-Strauss dan pedoman sumber global. Dalam kebijakan internalnya dan mendapatkan reputasi untuk kepatuhan prinsip-prinsip etika dan memperhatikan kepada para pemangku kepentingannya. Yang keenam yaitu perumusan dan implementasi strategi. Strategi bukan pasar adalah hasil dari proses 3 tahap penyaringan, analisis, dan pilihan. Proses ini menghasilkan strategi khusus tindakan bersama yang dilakukan oleh individu atau unit yang diidentifikasi dan kebijakan yang memandu manajer dalam menangani masalah besar bukan pasar. Kebijakan dapat berupa aturan yang harus diikuti atau prinsip untuk membantu manajer bernalar tentang tindakan yang harus diambil dalam situasi tersebut. Yang keenam, sistem strategi non-pasar. Sebuah proses untuk menangani masalah non-pasar yang dicontohkan oleh kasus Levi-Strauss adalah bagian dari serangkaian pendekatan yang lebih luas yang membentuk sistem strategi bukan pasar. Sistem tersebut terdiri dari pendekatan dan tindakan perusahaan dalam berinteraksi di lingkungan bukan pasarnya. Sistem ini dapat divisualisasikan sebagai piramida dengan kerangka kerja konseptual di puncak dan di rencana tindakan khusus isu di bagian bawah. Yang ketujuh, persaingan dan perubahan dalam lingkungan bukan pasar. Strategi pasar biasanya mengambil lingkungan bukan pasar seperti yang diberikan dan fokus pada posisi kompetitif perusahaan di industri, ancaman dari pengganti dan calon pendatang, dan daya tawar pemasok dan pelanggan. Ketika sebuah perusahaan melihat ke depan, bagaimanapun tidak ada pasar maupun lingkungan bukan pasar yang dapat dipandang sebagai statis. Yang kedelapan, strategi dan siklus hidup isu bukan pasar. Waktu dapat menjadi sangat penting untuk berhasilnya strategi bukan pasar. Menggunakan konsep siklus hidup mengidentifikasikan strategi sebagai fungsi dari tahapan di mana perusahaan mulai menangani masalah bukan pasar. Perusahaan memiliki lebih banyak fleksibilitas dan pilihan yang lebih luas jika lebih awal menangani suatu masalah. Jika masalah ditangani pada tahap identifikasi masalah, perusahaan strategi dapat diarahkan untuk mempengaruhi perkembangan masalah. Perusahaan juga dapat membingkai masalah sebelum pembentukan kelompok kepentingan. Levi-Strauss adalah salah satu perusahaan ternama yang menangani masalah kondisi kerja. Sekian ringkasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.